Halo teman-teman pebisnis, saya dengan Donald dari Office Now. Kali ini saya akan share materi mengenai setting lanjutan untuk aplikasi CRM kita. Yuk, mari kita simak. Oke, baik. Sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi CRM kita, ya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita login ke dalam aplikasi CRM kita sesuai dengan username dan password yang sudah dibuat, ya. Ini adalah video lanjutan untuk setting aplikasi CRM kita, ya. Kita masuk ke setup, ya. Kemarin kita ada video terkait dengan bagaimana melakukan setting untuk seluruh feature yang ada di menu setting ini, ya, mulai dari general, company information sampai dengan Google, ya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai staff, customer, dan seterusnya, ya. Oke, kita akan masuk ke yang menu pertama, ya. Jadi saya akan balik ke awal, lalu saya klik setup, lalu akan muncul menu tambahan, kita klik staff, ya. Jadi staff ini adalah kita mau menambahkan staff terkait pengguna daripada aplikasi ini, ya. Jadi sebenarnya untuk menambahkan staff ini ada dua, ya. Kita bisa dari sini klik staff lalu klik new staff member, ya. Maka kita akan bisa masukkan user daripada apa? Daripada aplikasi kita, ya. Dari staff ini kita bisa pilih kira-kira dia tuh permissionnya mau pakai yang apa, karena ada roles yang bisa kita assign ke dia, ya. Jadi staff ini maksudnya adalah kalau misalnya di perusahaan kita memiliki 10 staff, maka kita harus daftarkan 10-10-nya di sini. Kalau kita memiliki 20 staff, 20 karyawan, maka 20-nya harus kita daftarkan di sini. Nah, kalau misalnya kita memiliki 20 staff, tetapi 5-nya ini rupanya mungkin freelance, ya, atau mungkin pekerja biasa, tetap kita masukkan di sini. Karena orang tersebut juga boleh mengakses pekerjaan yang ada di sini, karena kan ini sistemnya kolaborasi, ya. Jadi baik pegawai ataupun mungkin pegawai tidak tetap atau freelance, semuanya dimasukkan saja, ya, karena nanti user aksesnya itu akan dibagi sesuai dengan roles-nya, ya. Itu yang pertama, bisa dari sini, ya, untuk menambahkannya. Nah, yang kedua, kita bisa menambahkan staff itu dari menu. Ini kalau misalkan saya balik, ya, dari menu HR Records, lalu kita pilih Records, ya. Ini untuk menambahkan data karyawan, ya. Jadi kita sebutnya itu sebagai data karyawan, ya. Di sini saya ada pilih isi data dummy untuk beberapa karyawannya. Caranya sama, tinggal klik New Staff Member, ya. Maka seluruh datanya tinggal kita masukkan di sini. First name-nya, kemudian last name-nya, gender-nya, alamat emailnya ini penting, ya, karena ini sangat mandatori. Alamat email si orang tersebut, ya. Emailnya ini bisa email pribadinya atau email perusahaan yang diberikan kepada dia. Workplace-nya di mana, kemudian job position, academic level, working status, ini kita bisa pilih dan ada settingannya tentunya. Direct manager, contoh, ya. Nah, yang terpenting itu adalah kita harus masukkan password terhadap orang ini, ya. Kita bisa masukkan password sementara, misalkan 1234566. Pada saat kita klik save, ya, maka orang tersebut akan mendapatkan email notifikasi bahwa dia sudah didaftarkan ke dalam sistem dan dia mendapatkan username dan passwordnya, sehingga dia bisa login untuk menggunakannya, ya. Jadi nanti akan ada materi khusus untuk membahas ini, karena di sini kita fokus kepada bagaimana kita melakukan setting, ya. Jadi staff adalah di sini, ya. Setelah kita tambahkan staffnya, new staff member, lalu kita pilih role-nya itu apa untuk si orang tersebut. Di sini ada pilih permission, ya. Lalu di sini ada role. Kita mau dia tuh role-nya sebagai apa? Sebagai finance accounting kah, human resource, sales marketing, staff, procurement, point of sale kasir, terserah, ya. Atau kita bisa bikin pilih dia bisanya apa, ya. Contohnya misalkan seperti ini, ya, tergantung dari role-nya masing-masing. Ini banyak sekali menu-menu yang dia bisa akses atau dia tidak bisa akses, ya. Setelah itu kita klik save, ya. Nah, saya ingin info beberapa
informasi kepada teman-teman pebisnis ya. Kalau misalkan kita klik profil, ini anggaplah kita menambahkan staffnya di sini ya. Karena nanti sebenarnya data yang kita masukkan di sini juga nanti akan masuk ke dalam data di HR Records. Di sini ada pilihan non-staff member. Nah, ini kita klik kalau misalnya orang tersebut bukan karyawan daripada kita, atau misalnya bukan pekerja tetap ya, atau mungkin bisa saja freelance atau apa. Ini kita klik non-staff membernya ya. Lalu kalau misalkan kita mau isi, tinggal isi, kita pilih profile image-nya, kita pilih first name, last name, email, dan seterusnya. Nah, jangan lupa kita masukkan password untuk si orang itu ya, karena orang itu nanti akan mendapatkan username dan password untuk bisa mengakses aplikasi kita ya. Jadi kolaborasinya dilakukan semuanya apa? Based online ya. Oke, itu untuk staff. Setelah semuanya diisi ya, kita klik save yang ada di sini ya, kita klik save. Oke. Lalu yang berikutnya kita masuk ke customer. Customer ini apa sih ya? Customer ini kita harus setting mengenai grup daripada si customer ya. Ya, contohnya apa? Maksudnya customer group ini apa? Misalnya kita memiliki beberapa kita memiliki beberapa produk yang berbeda-beda misalnya. Lalu customer ini contoh misalkan ada satu perusahaan ya. Kemudian dia punya beberapa bidang usaha. Anggaplah yang pertama bidang usahanya adalah dia interior design. Lalu yang kedua adalah bidang usaha misalnya menjual barang-barang bangunan misalnya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Lalu misalkan ada satu calon atau calon klien ya. Rupanya dia membeli yang barang bangunan kita. Maka si customer itu kita grupkan sebagai apa? Sebagai yang menjual barang dan bangunan ya. Jadi grup ini dilakukan atau kita tambahkan untuk menggrupkan customer kita ya. Jadi cocok kalau misalkan kita punya beberapa line of business atau punya beberapa divisi atau produk yang terpisah-pisah ya, sehingga kita bisa mengkategorikan customer kita ini grupnya apa ya, seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya adalah support ya. Ini support ini maksudnya kita membuat departemen support ya. Jadi di aplikasi ini kan sudah integrate dengan support system ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengaktifkan, kita pilih new departemen, kita bisa pilih nih ya. Jadi departemen ini penting untuk kita isi. Kenapa? Karena kita dari sinilah akan tahu di aplikasi kita ini ada berapa banyak departemen ya. Misalnya departemen finance, ya ini kita bisa isi di sini misalkan ya. Departemen finance and accounting, ya finance and tax lah ya. Contohnya departemen email kalau ada kita isi misalnya finance, tax, contoh ya, misalnya seperti ini. Lalu kita klik save ya. Lalu misalkan kita mau nambah lagi new department, misalkan ada departemen apa lagi gitu, misalkan sales and marketing ya. Ini kita harus tambahkan departemennya ya, sebanyak yang ini bisa email sales and marketingnya, atau bisa email si supervisor, si manager yang ada di departemen ini ya. Ini hanya contoh saja. At businessmail.com ya. Jadi seluruh departemen harus kita input di sini ya, di support, dan kita pilih departemen ya. Ada berapa banyak departemen di dalam perusahaan kita, ini kita input semua di sini ya. Ada berapa banyak departemen di dalam perusahaan kita inputnya di sini ya. Kita klik new departemen untuk isinya. Oke. Lalu yang berikutnya ada predefined, ini nanti saja. Nah, lalu kita masuk ke leads ya. Leads ini ada tambahan ya, atau ada pilihan untuk menambahkan new source ya. Jadi kalau misalkan diperhatikan, source ini maksudnya apa? Maksudnya ini leads datangnya dari mana ya. Kalau misalkan datangnya dari Facebook ya, kita nanti akan pilih orang itu datangnya dari Facebook. Kalau dia datangnya atau tahunya kita dari Google, kita pilih dari Google. Kalau misalkan kita mau tulis bahwa dia tahunya dari newspaper, kita tulis di sini ya, contoh ya. Atau misalkan kita mau tambahkan bahwa kita
Jadi gini ya, teman-teman ya. Di saat kita mau melakukan leads, kita kan pasti akan pasang banyak channel ya. Baik itu channel offline, channel online ya, channel digital ya. Kalau offline itu udah pasti ya, newspaper atau misalnya kita pasang radio atau misalnya kita pasang TV ya. Kalau misalkan kita beriklan di TV, nah itu di sini maksudnya ya, sebanyak mungkin kira-kira loss leads atau source yang ada di dalam aplikasi kita itu apa saja ya, tergantung strategi kita mau pasang di mana. Sehingga tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu efektif nggak sebenarnya campaigns atau kegiatan marketing yang kita lakukan ya. Ini ya, jadi kita bisa pasang sebanyak-banyaknya ya. Oke. Nah, setelah source ada status ya. Status ini apa maksudnya? Maksudnya begini, kita kan pada saat ada leads yang kita masukkan ke dalam aplikasi kita kan harus tahu status dari leads ini apa ya. Apakah dia prospek, apakah dia open tapi kita belum not contacted, apakah walking atau apa gitu. Ya, yang terakhir adalah menjadi customer. Ya, jadi leads itu adalah proses di mana si klien ini kita dekati, kita approach, kita kasih value kita sampai dia akhirnya mau menjadi apa? Menjadi customer kita. Nah, yang terakhir itu adalah customer ya. Jadi kalau misalkan kita setting ini, kita nanti akan tahu gitu ya bahwa per hari ini, per bulan ini, per minggu ini ada berapa leads yang masuk dan berapa yang prospek, berapa yang open, not contacted, berapa yang working dan lain-lain ya. Di sini untuk lead status nih saya ada beberapa yang sudah kita buatkan ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Di sini nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam aplikasi kita ya untuk di input ya. Prospek ya, atau yang kedua open not contacted, yang C walking. Walking ini maksudnya kita lagi melakukan pendekatan, sudah ada proses kontak ya. Lalu setelah kita lakukan pendekatan, tentunya kan yang berikutnya kita sebutnya ini kan sebuah funnel ya. Jadi funnel itu adalah prospek bahwa, woi ini ada klien nih contohnya. Mengenai kliennya datang dari mana, itu berdasarkan campaign yang kita lakukan. Apakah yang campaign yang dari Google, dari Facebook, dari Instagram misalkan, dari TikTok misalnya, apalagi dari website, apalagi dari radio, dari TV, dari koran, itu kan campaign yang kita lakukan. Atau misalkan dari mouth to mouth ya, itu bisa kita tambahkan. Nah, pada saat ada klien yang datang ke kita, itu kan kita sebut prospek, lalu dia misalkan memasukkan datanya. Makanya jangan heran bahwa di dalam aplikasi kita atau di dalam website kita itu harus ada yang namanya minimal kontak form ya, atau yang kedua adalah harus ada yang namanya kontak form, kemudian harus ada yang namanya mungkin tombol WhatsApp. Intinya call to action untuk mendorong si prospek, si lead, si calon customer untuk menghubungi kita. Pada saat dia menghubungi kita, yang perlu kita pastikan adalah kita minimal punya 2 data dari orang itu, ya, yaitu alamat emailnya, yang kedua nomor WhatsApp-nya atau nomor handphonenya, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia udah hubungin kita, statusnya kan berarti masih open, tapi kita belum kontak, ya. Nah, setelah kita kontak, masuk sebagai working, ya, artinya saya sedang bekerja untuk memfollow ini customer. Setelah itu, setelah working, pasti langkah lanjutannya adalah ada meeting dong gitu ya. Ya, ini tergantung dari produk atau jasa yang kita jual ya. Kalau misalkan retail mungkin agak sedikit berbeda, tetapi konsepnya sama. Ini kita bicara funnel ya. Ada meeting dong misalnya. Oh iya, orangnya mau ngajak ketemuan nih. Nah, pada saat mau ngajak ketemuan berarti bagus dong, berarti ada progres ya. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol mungkin orang tersebut tertarik atau mungkin ada orang yang tidak tertarik. Kalau tidak tertarik berarti dia mundur lagi stepnya menjadi apa? Menjadi working. Nah, tetapi kita working lagi sampai mungkin ada meeting kedua, kita kasih lagi value apa segala macam, sampai akhirnya kliennya setuju, waduh menarik nih, ya masuk menjadi opportunity created, ya. Setelah opportunity created, kita akan buatkan bahwa orang tersebut statusnya sudah naik menjadi opportunity, ada peluang nih dia, ya. Nah, itu kan kita masih working, kita masih deketin lagi untuk apa? Untuk dia akhirnya menjadi customer kita. Ya, mungkin bisa di tengah jalan akhirnya anggaplah orangnya nggak tertarik lagi, ya. Berarti kalau nggak tertarik kan kita bisa ganti ya, dia menjadi apa?
menjadi opportunity loss misalnya. Atau misalkan yang berikutnya setelah ngobrol-ngobrol dia bilang, aduh Pak, mohon maaf nih budget saya nggak cukup atau apa ya, kita bisa ganti statusnya ya. Atau mungkin misalkan dia nggak suka dengan modelnya gitu, saya nggak suka gitu, berarti kan dia not a target ya. Atau misalnya dia disqualified, dia benar-benar nggak ada uang untuk membeli itu ya, kita bisa disqualified ya. Atau kita bisa melakukan nurture ya. Nurture itu maksudnya ini orang sebenarnya potensi tapi mungkin untuk saat ini dia belum ready untuk beli. Nah, kita pindahkan dia ke nurture. Atau misalkan ada customer yang udah kita hubungin, kita apa segala macam, nggak ada feedback ya, nggak ada respons ya, kita bisa masukkan dia ke dalam inactive customer. Tujuannya adalah dari status A sampai J itu kan ada proses yang kita lakukan sebagai proses penjualan ya. Tujuannya adalah bagaimana men-convert itu menjadi apa? Menjadi customer. Nah, itulah sebabnya di dalam aplikasi share kita ini kita harus masukkan ya prospect, open not to contacted, working. Ini saya tambahin lagi ya contoh. Misalnya habis working itu tadi ada meeting set ya, ini kita masukkan. Ini saya kasih contoh, kemudian kita masukkan yang berikutnya opportunity created ya. Habis itu kita masukkan lagi opportunity loss. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini harus kita masukkan di sini ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita membuat leads baru, ini contohnya saya buatkan contoh leads baru. Lalu kita klik new ya. Maka di sini ada pilihannya ya, bahwa orang ini tuh kategorinya ada di mana dan kita bisa update ya. Kita bisa update statusnya. Lalu kalau misalkan dia source-nya dari mana, itu di sini. Ya, oke, supaya teman-teman bisa mengerti. Dan kalau misalkan kita switch ke Kanban ya. Nah, kita bisa tahu ini kan sebenarnya funnel ya. Kita tahu ada berapa banyak klien kita yang ada di prospek. Lalu ada berapa banyak customer kita atau list kita yang ada di open not contacted dan seterusnya ya. Ini nanti kita akan bahas cukup panjang ya. Tapi saya akan jelaskan di sini. Oke? Oke. Nah, lalu kita masuk lagi ke menunya. Oke, kita masuk lagi tadi ke leads ya. Jadi itu gunanya status ini ya. Itu gunanya status ini. Oke. Lalu yang berikutnya kita masuk ke email integration. Ini sih tidak perlu ya. Yang penting itu, nah ini ada lagi yang namanya web to lead ya. Ini web to lead ini sebagai mirip seperti subscription form ya, atau sebagai form yang bisa kita buat, yang lalu nanti kita bisa embed ke dalam aplikasi kita ya. Contoh misalnya kalau kita mau buat kontak us form, kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan form ini untuk membuat kontak us form ya. Jadi pada saat mereka isi kontak us tersebut, maka nanti data tersebut akan otomatis masuk ke dalam database lead kita ya. Oke. Lalu yang berikutnya ini lead sudah, lalu kita masuk ke finance. Finance itu yang paling penting adalah yang pertama ini tax rates ya. Jadi kita harus tambahkan tax yang ada kaitannya dengan perusahaan kita ya. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya perusahaan kita sudah memungut PPN ya, kita bisa buat PPN-nya. Kita bisa buat PPN-nya gitu ya. Ini kita bisa buat PPN, lalu kita buat tax rate-nya, persentasenya berapa. Ya, kita bisa buat seperti itu. Maka kita akan buat PPN kita 10%. Maka aplikasi kita, pada saat nanti kita membuatkan invoice, nanti akan muncul ya PPN 10% ini untuk nanti di apa? Untuk nanti dikalikan dengan produk atau jasa yang kita jual. Oke, lalu yang berikutnya ada currencies. Ini currencies untuk memasukkan data keuangan. Ini kita udah buat standar ya. IDR atau Indonesian Rupiah ini sebagai base currency Rp, lalu kita ada USD, simbolnya dolar ya, tapi base currency-nya kita adalah rupiah. Oke. Lalu yang berikutnya adalah payment modes ya. Ini kalau misalkan kita, ini standarnya kita udah buat payment mode-nya bank,
ya, bank transfer. Ini kita bisa edit ya untuk kita masukkan banknya apa. Kita sebutnya misalkan bank transfers. Lalu di sini kita tuliskan nama rekening banknya, nomornya, segala macam. Nah, yang menarik di sini kita bisa klik ini, show bank account description or invoice. Ini kalau kita klik ini, maka setiap kita klik invoice atau expense, maka bank account kita akan muncul di sana, ya. Oke, itu untuk bank account. Oke. Lalu yang berikutnya, ini untuk kontrak tidak, estimate request ini tidak. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada email templates ya. Jadi email templates ini untuk di sini kan kita banyak email templates ya yang ada di dalam aplikasi kita ya. Nah, kita bisa edit email templates-nya kalau misalkan kita mau ya. Di sini banyak sekali email template yang sudah kita siapkan. Kita tinggal edit saja. Misalkan kalau misalnya ada send estimate to customer, ini nama template-nya ya. Kita tinggal klik untuk kita edit ya, send estimate to customer. Nah, ini ada subjeknya, kemudian nah ini kurang lebih isinya. Ini yang bisa kita edit. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau mengeditnya ya nggak apa-apa, dibiarkan saja by default ya untuk email template-nya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah roles ya. Jadi roles ini bagaimana kita membuat menu atau membuat roles terhadap sebuah roles ya. Jadi misalnya gini. Di sini kita udah buat beberapa default, ada finance accounting, human resource, procurement, sales marketing sama staff ya. Ini pilihan ya. Misalnya finance accounting ini kalau misalkan kita edit, maka yang muncul adalah bagian-bagian yang kira-kira apa sih yang bisa diakses oleh orang finance. Misalkan credit notes, ini kita pilih expenses, dia butuh invoice, dia butuh payment, dia butuh project, dia butuh ya task, dia butuh checklist, dia butuh purchase, dia butuh aset, dia butuh dan lain-lain ya. Ini yang kira-kira dia butuh, menu-menu yang dibutuhkan oleh seorang finance and accounting. Nah, kalau misalnya kita mau buat role baru, boleh, nggak apa-apa ya. Kita tinggal klik new role, kemudian setelah itu kita masukkan nama role-nya, misalkan nama role-nya apa gitu ya. Lalu kita tinggal pilih saja kira-kira untuk role ini cocoknya apa gitu ya. Kita lihat sesuai dengan kondisi perusahaan kita ya. Habis itu kita ke bawah, kita cek, lalu kita klik save, maka role itu akan tercreate ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya yang terakhir adalah di menu setup ya. Jadi menu setup ini ada dua, ada main menu sama setup menu. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ini kan ada menu ya, ada dashboard, ada OKR ya, kemudian ada accounting. Ini kalau kita mau rubah-rubah posisinya, misalkan oh ini saya mau naik ke atas atau ini saya mau turunin, misalkan itu. Ini di sini caranya. Setelah kita rubah-rubah, lalu kita klik save menu. Maka impact-nya adalah kalau kita ke menu, maka posisi menu yang ada di sini juga ikut berubah ya. Ikut berubah untuk apa? Untuk menu-menunya ya. Oke, lalu ada satu lagi yang terakhir ini adalah setup menu. Ini sama tapi biasanya kita tidak rubah-rubah, artinya kita biarkan dia default saja ya. Oke. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu setting lanjutan untuk aplikasi siaran kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu.